I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Serina, NIM 2205020097. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang kewirausahaan. Nah, kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan masyarakat. Namun, teori mengenai kewirausahaan sendiri banyak berkembang dan memiliki arti masing-masing menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Richard Cantillon 1775. Kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri wirausaha, seorang pengusaha pembeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualkan pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang berisiko atau ketidakpastian. Nah, selanjutnya yang kedua menurut Thomas W. Zimmerer. Kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecah masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Nah, selanjutnya menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah merupakan proses penciptaan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu yang tenaga disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan sosial, dan menerima balasan jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Nah, selanjutnya ada 5 konsep kewirausahaan. Yang pertama itu ada kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal yang baru. Pandemi yang mendatang secara tiba-tiba seolah-olah mempercepat kebiasaan hidup kita. Dari sisi wirausaha, seseorang dituntut untuk lincah merespon kondisi ini, baik strategi, hasil, dan pasar. Kedua itu ada daya tahan. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. Daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produk dan penjualan. Jika produk yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak konsumen di masa pandemi ini, dengan sendirinya pemasukan perusahaan akan mengalir terus. Hanya mereka yang memiliki daya tahan tinggi dan bisa lolos dari ujian. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kecepatan. Kecepatan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan keseimbangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju untuk menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seorang wirausaha mampu melaju melebihi persaingannya. Nah, yang keempat ini ada kelenturan. Kelenturan ini seorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausaha diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dimanapun tempatnya, maupun memaksimalkan potensi ruang yang ada untuk melakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dengan kondisi yang tempat yang ada. Terakhir, kekuatan atau strength, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan, karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Mau jadi
terdepan atau mau jadi bertahan dalam pandemi. Jika memiliki semua unsur ini dalam diri seorang pelaku usaha, maka sangat besar kemungkinan untuk bertahan dan memajukan dirinya. Nah, ada 4 manfaat kewirausahaan. Yang pertama itu membuka lapangan kerja baru, yang kedua berperan dalam pertumbuhan ekonomi, yang ketiga bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disukai, dan yang keempat mengetahui hal-hal yang sedang tren. Ada 5 karakteristik kewirausahaan. Yang pertama itu disiplin. Dalam hal ini, disiplin bisa berarti sebagai suatu motivasi agar dapat menjalankan usaha dengan maksimal. Adapun contoh dari karakteristik disiplin seperti pandai mengatur waktu, mampu membuat target, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu jujur. Jujur merupakan salah satu karakteristik wirausaha yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan dengan sifat jujur, maka akan membuat banyak konsumen tertarik untuk membeli suatu produk yang dijual belikan. Nah, yang ketiga mandiri. Sudah menjadi hal umum apabila dalam usaha harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Oleh karena itu, kamu perlu memiliki karakteristik mandiri agar tidak terlalu tergantungan dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang keempat, inovatif. Perkembangan zaman akan lebih berubah, sehingga kebutuhan dan keinginan konsumen akan ikut berubah juga. Maka dari itu, seorang wirausaha harus memiliki jiwa inovatif agar produk yang dibuat terus disukai konsumen. Nah, yang kelima, memiliki komitmen yang tinggi. Suatu usaha akan sulit untuk mengalami perkembangan apabila tidak ada komitmen tinggi. Maka dari itu, seorang wirausaha perlu memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usahanya. Dengan begitu, usaha yang dikembang akan mampu bersaing dengan kompetitor. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan kewirausahaan? Yang pertama itu mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Nah, selanjutnya sifat kewirausahaan. Yang pertama itu keinginan untuk berprestasi. Yang kedua, keinginan untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, prasangka terhadap risiko-risiko menengah. Yang keempat, memahami terhadap sebuah keberhasilan. Yang kelima, rangsangan untuk umpan balik. Yang keenam, aktivitas energi. Yang ketujuh, orientitas ke masa depan. Yang kedelapan, keterampilan dalam perorganisasian. Yang kesembilan, sifat terhadap uang.